Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita melanjutkan materi kemarin ya. Sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang ke satu dan yang kedua ada di sebelah halaman, jadi saya harus ngebuka. Sekarang udah saya jepit biar rapi, jadi kita langsung saja ya. Jadi yang ketiganya adalah, awas nih memahaminya agak lumayan ini ya. Cara memahaminya, memahami kalimatnya agak lumayan. Oke, Bu Wiwin Hidayati 606. Alhamdulillah hadir, kita pelan-pelan ya ini memahaminya. Oke, agak lumayan. Bu Khotimah, Bu Khotimah, Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz, Masya Allah. Wala hilata lil bakhili. Nah ini, bawahnya masih atop, lanya masih nafi lil jinsi. Nah, hilata isim la yang dinasabkan dengan fathah. Linya huruf jer, al-bakhili majrur yang dijerkan dengan kasroh ya. Oke. Wala hilata lil bakhili, dan tidak ada, tadi lanya nafi lil jinsi ya, jadi diartikannya tidak ada. Hilatanya isim la yang dinasabkan dengan fathah, jadi pokok kalimatnya adalah la hilata, tidak ada daya, tidak ada kemampuan ya. Nah, diartikannya tidak ada kekuatan juga boleh ya, tidak ada daya gitu boleh diartikannya. Lil bakhili, Bu Ratu terima kasih, semoga barokah. Bagi orang yang bakhil, lil bakhilinya jadi khobar ya. Jadi tidak ada daya, tidak ada akal sehat, boleh begitu ya. Lil bakhili, bagi orang yang bakhil. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Seseorang disebut bakhil, seseorang disebut dermawan, apa batasannya? Nah, begitu. Jadi kita juga harus tahu, karena di sini nasihatnya Imam Ahnaf bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak termasuk akal sehat gitu ya. Siapa lil bakhili? Bagi orang yang bakhil. Kalau kita bisa menentukan orang itu bakhil, berarti harus ada batasan. Mana batasan bakhil dan mana batasan dermawan. Nah, untuk mengetahui seseorang bakhil, maka kita pun harus tahu batasan dermawan. Nah, makanya di sini di dalam tafsirnya disebut wahaddus sakhoi. Nah, ini wawunya namanya haliyah. Jadi menjelaskan keadaan ya. Ini dibaca haddu. Kenapa dibaca haddu? Mubtada yang dirofakkan dengan domah. Wahuwa mudhof as-sakhoi. Nah, kenapa dibaca ngejer jadi mudhof ilaih? Jadi haddus sakhoi, batasan dermawan. Nah gitu ya. Jadi untuk mengetahui bahwa seseorang itu bakhil, kita harus tahu batasan dermawan. Deulan, terima kasih Deulan, semoga barokah ya. Jadi wahaddus sakhoi, haddu mubtada yang dirofakkan dengan dhamma, wa huwa mudhof, as-sakhoi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka butuh khobar ya, maka di depannya dibaca khobar. Bagaimana bacanya? Maka ini dibacanya rofa. Bazlu. Kalau dibaca bazlu, maka dia menjadi khobar yang dirofakkan dengan domah. Bu Mimi terima kasih ya, ketika dibaca tidak pakai tanwin, maka bisa menjadi mudhof. Maka isim di depannya sebagai mudhof ilaih. Itu ya. Ari Dental, barokallah Ustaz, alhamdulillah. Amin ya.
Terima kasih Bu Mimi. Jadi ini bacanya badluma gitu. Badlu khobar yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhof. Maknya isi mausul sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaihnya isi mausul, maka membutuhkan silah mausul. Maka kalimat di depannya sebagai silah mausul. Begitu ya. Jadi ini depannya dibaca fi'il mudhari majhul yahtaju. Fi'il mudhari ya. Yuhtaju. Jadi dibaca fi'il mudhari majhul. Ya. Kalau fi'il mudhari majhul, maka isim di depannya dibaca rofa. Ketika depannya jar majrur, maka boleh juga naibul fa'ilnya itu berupa jar dan majrur. Jadi yuhtaju fi'il mudhari majhul ila huruf jarhi domir mutasil sebagai majrur, ya, maka jar majrurnya itu bisa dijadikan naibul fa'il, ya. Ingat, naibul fa'il itu aslinya sebetulnya maf'ul. Maf'ul yang mewakilkan kepada fa'il. Kadang-kadang susunan kalimat itu fi'il, fa'il, maf'ul bi. Terkadang juga fi'il, fa'il, jar, majrur. Maka jar majrur bisa dijadikan naibul fa'il, ya. Jadi yuhtaju. Nah, fi'il mudhari ila huruf jarhi domir mutasil sebagai majrur, ya. Indahnya zorof, makan. Kata setelah zorof mudhof ilaih, maka dibaca depannya adalah mudhof ilaih al-hajati. Nah ini jadi indal hajati. Nah yuhtaju ilaihi indal hajati adalah silah mausul dari emak. Begitu ya. Jadi saya ulang, haddu mubtada yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof. As-sakhoi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Bazlu khobar yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhof. Ma isi mausul sebagai mudhof ilaih. Yuhtaju fi'il mudhari majhul ila huruf jarhi domir mutasil sebagai majrur ilaihi sebagai naibul fa'il. Inda zorof makan al-hajati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Yuhtaju ilaihi indal hajati sebagai silah mausul dari emak. Begitu ya. Jadi kalau diartikan haddus sakhoi, batasan kedermawanan adalah gitu. Batasan kedermawanan adalah Pak Sam. Terima kasih Pak Sam, semoga barokah. Oke, bab nopo niku ridhoza 1 2 3. Babnya bab ke-6. Makalah ke-14 ya, ridho ya. Oke. Jadi batasan kedermawanan adalah badluma. Badluma. Badlu itu maknanya mendermakan sesuatu, gitu ya. Badluma, mendermakan sesuatu yang hubha. Terima kasih hubha, semoga barokah. Kulo hadir terus, alhamdulillah kulo ya. Semoga barokah. Buya Asyuro juga terima kasih Buya Asyuro, semoga barokah ya. Wahadu afan Ustadz, tadi wa-nya disebut wa apa? Wawanya haliyah. Ya, dendo, wawanya haliyah. Jadi menjelaskan tentang ini ya. Jadi bakhil itu, untuk mengetahui bakhil, seseorang disebut bakhil, kita harus mengetahui batasannya. Batasan dermawan dan bakhil itu apa? Nah begitu ya, makanya dibaca Abdul Hamid yuhtaju atau yahtaju Ustaz, dibaca yuhtaju. Oke, jadi ini bacanya yuhtaju ya, jadi majhul ya, jadi dipakainya dibutuhkan ya, dibutuhkan. Jadi badluma. Ulangi lagi ya. Haddus sakhoi, batasan kedermawanan itu adalah badluma. Jadi sesuatu mendermakan sesuatu itu yang
dibutuhkan, ilaihi kepadanya, indal hajati saat butuh, gitu. Jadi seseorang disebut dermawan, begitu kan? Jadi ketika dia mampu memberi yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia lagi butuh, maknanya begitu. Ya, jadi badlu ma yahtaju ilaihi indal hajati, lanjut dulu ya biar nyambung. Wa an yusilahu ila mustahiqihi. Nah, ini wawunya atau ya, annya adalah huruf masdariyah. Yusila. Ya, jadi awsola yusila, ya, mendatangi. Jadi maknanya memberikan, ya, gitu. Jadi yusila fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah, gitu. Dengan fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ya, ilahnya huruf jar, mustahiqi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi di sini dan dia mampu memberinya kepada yang berhak, gitu, kepada yang membutuhkannya. Jadi seseorang disebut dermawan, gitu. Batasannya seperti ini. Badluma. Jadi mendermakan sesuatu yahtaju ilaihi. Yang dibutuhkan olehnya, yang dibutuhkan kepadanya ketika al-hajati. Ketika hajat, ketika butuh. Wa an yusilahu. Dan dia mampu memberinya ila mustahiqihi, kepada yang membutuhkannya atau kepada yang berhaknya. Jadi ketika kita punya duit, ya contoh, kita punya duit 200.000 dan kita itu butuh uang 200.000 itu. Lalu ada saudara kita datang untuk meminjam. Nah, kita itu butuh dengan uang itu. Tetapi ketika saudara kita datang, dia memberinya. Nah itu. Padahal kita juga butuh dengan uang itu. Itulah yang disebut dermawan. Oke, warna-warni, terima kasih. Semoga barokah. Ya, Sahrul Cianjur, hadir Ustadz, alhamdulillah. Oke ya, warna-warni, terima kasih. Bacanya di majhul, yuhtaju. Jadi seseorang disebut dermawan batasannya ketika dia membutuhkan dengan uang itu. Saya kasih contoh uang ya. Namun ketika saudara kita datang dan dia ingin meminjamnya karena butuh, lalu kita mampu memberinya. Walaupun sebagian. Ya, walaupun sebagian. Itulah yang disebut dermawan. Jadi batasan dermawan itu badluma yuhtaju ilaihi indal hajati wa an yusilahu ila mustahiqihi, gitu. Jadi mendermanya, ya, mendermakan sesuatu, gitu, mendermakan sesuatu yang dibutuhkan kepadanya ketika butuh, ya, ketika kondisi kita juga butuh. Wa an yusilahu, dan ia mampu memberinya ila mustahiqihi, kepada yang berhaknya. Maksudnya kepada orang yang membutuhkannya tadi. Gitu. Pak Ustadz, di akhir boleh nggak diulang sarahnya? Bagian kedua saya ketinggalan. Oke, Pak Rahman teh ya. Oke, yang ini ya Pak Rahman ya. Saya ulang ya, jadi wawunya ini atop Pak. Hanya huruf masdariyah. Yusila. Nah, ini fi'il mudhari ya, majid 1. Awsola yusilu. Nah, karena dinasabkan oleh an, maka dia menjadi yusila. Jadi yusila fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi, ila huruf jar, mustahiq
mustahiki. Ya, ini ada tasdid ya, mustahiki gitu. Majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Oke. Meminjamkan termasuk dermawan, enggak Pak Ustadz? Termasuk dermawan. Tidak sembarang orang bisa meminjamkan. Ya. Termasuk ketika kita meminjamkan juga termasuk dermawan ya. Oke, apalagi memberi. Nah, itu ya. Apa beli memberinya. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, Zai. Terima kasih Pak Zai. Masya Allah. Oke, ya. Jelas ya? Jadi untuk mengetahui bakhilnya seseorang, Pak Teguh, terima kasih. Pak Wawan, oke, terima kasih Pak Wawan. Jadi untuk mengetahui seseorang bakhil apa tidak, kita harus tahu batasannya. Nah inilah batasannya ya. Jadi batasan dermawan. Ya. Jadi ketika kita sedang mempunyai uang, ya misalkan tadi saya contohkan 200.000, dan kita juga lagi butuh dengan uang 200 itu. Lalu ada teman kita, ya, teman kita hendak meminjamnya atau memintanya, gitu ya, meminjamnya, lalu kita mampu memberinya, maka itulah dermawannya. Walaupun yang diberikan adalah sebagian, ya itu. Oke, terima kasih ya. Jadi haddus sakhoi badluma yuhtaju ilaihi indal hajati wa an yusilahu ila mustahiqihi. Oke, Pak Cik, terima kasih Pak Cik, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Belum selesai nih. Oh, ini belum selesai ya. Ila mustahiqihi. Nah, ini nih. Makanya saya tadi kayak ada yang kurang. Nah, ini. Biqadri thaqati. Nah, sampai sini baru koma ya. Jadi biqadri thaqati. Nah, binya huruf jar, qadri majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. At-thaqati mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro dengan kadar kemampuannya. Nah ini ya, tadi saya seperti ada yang kurang, ternyata ada di bawahnya ya. Jadi biqadri thaqati, dengan kadar itu kadar ya, at-thaqati ya, kemampuannya. Jadi dengan kadar kemampuannya. Tadi uangnya 200. Saudara kita, teman kita datang, padahal kita butuh dengan uang 200 itu. Nah, ketika teman kita datang, lalu ingin meminjamnya atau memintanya, maka kita memberinya. Biqadri thaqati. Nah, dengan kadar kemampuannya. Begitu. Maka orang tersebut termasuk dermawan. Wabasir, terima kasih Wabasir. Oke. Semoga Pak Yai sehat selalu. Salam takzim dari Wabasir Palu ya. Insya Allah kita satu madhab, kitab kuning markis. Domirnya huwa. Kalau domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Maka isim di depannya dibaca rofa. As-sakha'u. Nah begitu. Pian, terima kasih. Antoni, Pak Antoni, terima kasih ya. Antoni, isim kana yang dirofakan dengan domah, maka depannya dibaca khobar kana, makanya dibaca nasab mahdudan. Nah ini, jadi mahdudan ya. Jadi mahdudan ini adalah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Ya. Ketika gitu kan, atau saat juga boleh. Husain Dedat. Oke, terima kasih Husain, Pak Husain ya. Jadi as-sakha'u, ketika as-sakha'u, tadi as-sakha'u apa? Dermawan ya. Kedermawanan atau orang yang dermawan, mahdudan. Adalah mahdudan. Mahdudan itu batas ya. Batas. Jadi ketika dermawan itu mahdudan gitu. Posisinya dia juga di ambang batas. Maksudnya begitu.
Jadi disebut orang itu dermawan, nah gitu ya. Jadi ini idanya tidak bermakna syarat ya, berhenti sampai sini. Ya. Jadi ini berarti wawonya masih atop ya. Masih atop wawonya itu. Ya, masih atop. Jadi seseorang disebut dermawan, ya, haddus sakhoi, di sini maaf, nah, batasan dermawan itu badlu ma yuhtaju ilaihi, mendermakan sesuatu yang dibutuhkan ilaihi kepadanya indal hajati, ketika hajat, ya. Wa an yu silahu, dan dia mampu memberinya ila mustahiqihi, kepada yang berhak. Berapa yang diberinya? Di sini biqadri taqati. Pak Ujang, terima kasih. Pak Rudi, terima kasih. Semoga berkah Pak Ujang ya. Jadi biqadri taqati, dengan kadar kemampuannya. Wa idza kana sakhau mahdudan. Dan as-sakha di situ, orang dermawan di situ posisinya juga mahdudan. Jadi posisinya juga dia lagi di ambang batas ya, artinya membutuhkan, lagi membutuhkannya. Nah, makanya di sini ada satu kabar gembiranya. Nah, faman, manya adalah isim syarat ya. Oh bukan, manya isim mausul. Ini isim mausul. Isim mausul ya, sebagai mubtada berarti. Waqafa ini fi'il madi. Fi'il madi. Dengan fa'ilnya huwa. Oke. Orang tulus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oke ya. Waqafa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke man. Alanya huruf jar. Haddi majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Wahuwa mudof, hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ya, Pak Udi Muhyiddin. Maaf nih ada yang salah. Ya, ada yang salah nih. Ini mannya berarti isim syarat. Bukan isim mausul, bener ini. Isim syarat ya. Karena ketemu dua kalimat. Nah, saya lihat ini. Maaf ya. Saya tadi nggak lihat ini. Oke, saya ulang lagi. Jadi ini emaknya isim syarat. Isim syarat kalau di awal menjadi mubtada. Waqafa fi'il madi, dengan fa'ilnya huwa. Kembali ke man. Sebagai fi'il syarat. Alanya huruf jar, haddi majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, gitu. Maka di sini dibaca summiya. Ini summiya adalah fi'il madi majhul. Ya, dengan naibul fa'ilnya huwa. Begitu. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Maka sebagai jawab syarat. Nah, kariman maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Jadi sumia kariman. Nah, gitu. Maka boleh di sini diartikan niscaya atau maka, karena sumianya tadi fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat. Nah, kariman maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Maka kalau diartikan faman waqafa, barang siapa waqafa, dia berdiri, dia berhenti. Maksudnya dia dengan posisinya seperti dermawan gitu ya. Dengan posisinya dia mampu memberi, maksudnya begitu. Makanya man waqafa gitu. Jadi barang siapa dia berhenti ala haddihi, atas batasannya, maksudnya dia mampu memberi padahal dia juga di ambang batas gitu ya. Maka sumia gitu. Maka dia dinamakan kariman, mulia.
Gitu. Wakana, nah di sini baru wawunya halia. Nah ini wawunya halia. Wakana lil hamdi mustahiqon. Itu. Jadi mustahiqon. Nah ini wawunya haliyah baru ya. Menjelaskan keadaan. Kana fi'il madinakis dengan isim kananya huwa. Lil hamdi, linya huruf jer, alhamdi majrur yang dijerkan dengan kasro, mustahikon khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Nah gitu. Sedangkan dia gitu, jadi kalau diartikan wakana, sedangkan dia lil hamdi terhadap pujian, mustahikon adalah berhak. Tuh. Artinya orang yang dermawan itu berhak mendapat pujian. Pak Norman, terima kasih. Semoga barokah. Begitu. Ini wawunya haliyah ya. Oke, jadi nyambung ya dari sini. Ini fa-nya masih atof. Man isim syarat. Ya. Bunda Ratna, terima kasih Bun. Mas Yar, terima kasih. Semoga Bunda sehat selalu ya Bun ya. Oke. Jadi man isim syarat sebagai mubtada, wakofanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Nah, alanya huruf jer, haddi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Sumia fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat. Kariman maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Jadi barang siapa dia mampu berdiri, maksudnya mampu berdiri itu mampu melaksanakan ala hadihi, atas batasnya, padahal dia juga dalam posisinya membutuhkan, maksudnya begitu ya. Maka sumia, maka dia dinamakan kariman, mulia. Wakana, wawunya haliyah karena fi'il madinakis dengan isim kananya huwa, li huruf jer alhamdi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Mustahikon khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Maka kana lil hamdi mustahikon adalah hal, gitu, menjelaskan keterangan keadaan ya. Sedangkan dia lil hamdi terhadap pujian adalah mustahikon, berhak, gitu. Maksudnya orang yang seperti itu berhak dipuji. Sebaliknya, nah itu, maka berikutnya adalah sebaliknya, itu waman. Nah di sini waman kosuro. Nah ini dibacanya kosuro ya, fiil madinya itu jenisnya faula. Ya, jadi kalau dalam rumus itu bentuk bentuk mujarod itu ada 6 bab, ya, ada 6 bab. Nah, coba saya cari rumusnya biar paham ya. Nah, di sini dalam bentuk mujarod itu ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Jadi bab fa'ala itu ada 3. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Nah, kalau bab fa'ila itu ada 2. Ada fa'ila yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu. Nah, kalau bab fa'ula itu cuma 1. Fa'ula yaf'ulu. Begitu ya. Jadi fa'ula yaf'ulu. Nah, di sini adalah fa'ula. Ya, jadi di kitabnya adalah kosuro. Nah, ini bacanya kosuro. Jadi ngambil polanya dari fa'ula. Ini kosuro. Oke ya. Jadi ini adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi maklum. Ya. Gitu, bukan majhul. Oke, kita lanjut. Oke. Kuryani Yazid, bab berapa? Babnya bab 6, Bu Nining Daryati. Yang membedakannya apa yang ditanyakan? Oke. Oh, Tuna ya. Mbak Kuryani. Kuryani Yazid. Yasiz. Ya, Mbak Kur ya. Jadi hasuna itu sama ya, kosuro begitu. Oke. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ulang dari sini. Nah,
Waman, nah, ini ma-nya adalah isim syarat. Ya, masuk isim syarat. Isim syarat kalau di awal maka menjadi mubtada. Ya, maka fiil di depannya adalah sebagai fiil syarat. Qasuro, fiil madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fiil syarat. An huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Kana fiil madi nakis dengan isim kananya huwa sebagai jawab syarat. Bakhilan adalah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Nah, jadi kalau ketemu wawo, ini wawonya jadi wawo haliyah lagi. Ini wawo haliyah, kananya fi'il madi, nakis dengan isim kananya huwa. Lidzami, linya huruf jar, azzami majrur yang dijerkan dengan kasroh. Mustaujiban. Nah, ini khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kana lidzami mustaujiban sebagai hal. Begitu ya. Jadi kalau diartikan waman dan barang siapa, nah gitu. Qasuro artinya memendekkan. Memendekkan itu artinya tidak melakukan gitu ya. Jadi lawan dari wakofa. Nah, tadi kan barang siapa dia berdiri gitu kan. Maksud berdiri di sini adalah melakukan. Jadi orang itu datang untuk suatu kebutuhan dan kita pun butuh. Tapi dia mampu mendirikan, mampu menunaikan, mampu memberikan. Nah, kebalikannya ini, qasuro. Memendekkan tuh maknanya tidak melakukannya ya. Ketika teman kita datang tadi mau pinjem duit, kita hanya punya 200 ribu, dan ketika itu kita pun butuh. Tapi tidak memberi, qasuro anhu, kayak gitu ya. Dia memendekkan anhu tentangnya, maka karena dia adalah bakhilan, termasuk orang yang bakhil. Nah begitu. Wa kana lidzammi mustaujiban. Sedangkan dia lidzammi, untuk celaan, mustaujiban adalah wajib. Artinya dia termasuk layak ketika disebut orang yang tidak terpuji. Begitu. Kalau tadi ketika dia mampu memberinya wakofa, maka dia termasuk orang yang mulia, kariman, ya, maka dia berhak untuk dipuji. Oh, dia itu orang baik, begitu. Tapi kalau sebaliknya dia tidak mampu memberinya, maka dia dikategorikan bakhilan. Kana bakhilan. Wa kana lidzami mustaujiban. Ya, sedangkan dia lidzami, terhadap celaan, mustaujiban adalah wajib. Nah, artinya wajib, dia tergolong orang yang tercela. Oke, Sawung, terima kasih Sawung Galeng. Sawung Galeng ya, terima kasih Pak Sawung ya, semoga berokah. Nah gitu, jelas ya? Oke, ayo coba komentar, jelas belum? Jadi batasan orang yang bakhil, untuk mengetahui seseorang itu bakhil, kita harus tahu batasan dermawan. Ya, ternyata orang yang dermawan itu ketika kita mempunyai sesuatu yang kita pun lagi membutuhkannya, kemudian orang itu datang untuk meminjamnya, lalu kita mampu memberi walaupun sebagian, maka orang itu disebut kariman. Ya, orang yang mulia, orang yang tidak bakhil. Tapi ketika tidak memberinya, maka kita termasuk orang yang bakhil. Oke, Pak Supri, jelas Pak Ustadz. Oke ya. Dendo, bagi saya ini prakteknya berat Ustadz, apalagi yang minjamnya nggak bayar.